Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gue akan membahas seorang siswi yang membongkar pungli di salah satu SMAN di daerah Cirebon nih gengs. Bahkan dia pun sampai didatangi oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi nih gengs, selaku gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat. Pasti kita semua udah nggak asing lah dengan nama Kang Deddy Mulyadi ini gengs. Dia seorang influencer, dia juga seorang politikus, bahkan sekarang dia menjabat sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 9 Februari 2025, Kang Deddy Mulyadi menemui siswi bernama Hanifah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Pertemuan ini untuk menyaksikan langsung plus membenarkan apakah ada pungli di salah satu sekolah di daerah Cirebon yang disampaikan oleh Hanifah selaku siswi di SMAN tersebut nih gengs. Bahkan beritanya udah tersebar nih geng di banyak media sosial kayak di Google, di Instagram juga ada. Bahkan di Instagram pribadi KDM juga ada nih geng. Dia memposting bahwa ada dugaan pemungutan liar nih di salah satu sekolah SMAN di Cirebon. Siswi kelas 12 IPS itu dikenal sebagai salah satu murid yang vokal mengkritik sekolahnya nih. Keberaniannya membongkar adanya pemotongan PIP di sekolah adalah untuk memperjuangkan nasib teman-temannya yang kurang mampu. Siswi tersebut bernama Hanifah Khaliyah. Bahkan Hanifah Khaliyah ini diundang juga nih geng, diundang ke channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Untuk apa? Untuk membahas pemungutan liar ini pastinya lah. Pada saat bertemu Hanifah, Kang Deddy Mulyadi pun menanyakan beberapa pertanyaan nih geng. Pertanyaan pertama adalah nama kamu siapa katanya. Lalu Hanifah pun menjawab namanya Hanifah Khaliyah. Yang kedua adalah kamu dapat PIP enggak? PIP itu semacam ini geng, bantuan lah ya, bantuan dari pemerintah untuk siswa-siswi yang kurang mampu. PIP itu kepanjangan, PIP itu adalah program Indonesia Pintar. Ya kalau zaman dulunya itu namanya BOS gengs, bantuan operasional sekolah, mirip-mirip kayak gitulah, cuman beda singkatan doang. Lalu di situ pun Kang Deddy Mulyadi menanyakan, kamu dapat PIP enggak? Hanifah pun menjawab dapat. Kemudian Kang Deddy Mulyadi pun bertanya lagi nih kepada Hanifah nih geng, orang tua kamu kerja apa? Hanifah pun menjawab, orang tua saya kerja sebagai ASN. Sebagai ASN. Kang Deddy Mulyadi pun bingung, kok ASN dapat gitu kan? Pada saat itu Hanifah menjawab, pihaknya juga sudah menolak. Jadi dia sama orang tuanya juga udah nolak, cuman dipaksa sama pihak sekolah untuk menerima dana PIP ini gengs. Berapa sih nominal yang diterima atau yang harusnya diterima oleh siswa-siswi yang mendapatkan program Indonesia Pintar ini? Gue lihat dulu nih geng rinciannya nih. Hanifah membeberkan bahwa uang PIP dipakai untuk melunasi tunggakan SPP sehingga diambil dari pihak sekolah. Jadi pada saat itu pihak pemerintah memberikan dana PIP itu sebesar 1,8 juta. Tetapi dipotong nih geng, dipotong 250.000 untuk 1,8 juta dapat dari pemerintah. Setelah itu dipotong 250.000. Sisanya kan 1.550.000 nih. Setelah itu setengah dari 1,550 itu dipotong lagi nih geng untuk melunasi SPP. Baru sisanya dibalikin atau diberikan layak ke siswa-siswi yang kurang mampu itu. Tapi dikirimnya itu bukan lewat rekening siswa-siswi itu geng, melainkan lewat rekening yang ditahan di sekolah. Tapi itu rekening pribadi gengs, dan itu nggak jelas tuh punya siapa tuh. Apakah punya siswa-siswinya, terus ditahan di sekolah, atau punya oknum guru, atau mungkin rekening yang khusus buat nerima transferan dana PIP doang tuh di situ. PIP doang tuh di situ nggak dijelasin. Dan pada saat itu siswi yang bernama Hanifah ini menyampaikan
Harusnya kan mendapat 1,8 juta, tapi ternyata kan itu diambil 250.000. Nah, yang 250.000 itu ternyata uangnya, maksud gue ya, uangnya diduga nih geng, diduga diberikan kepada partai. Gue juga kurang paham nih partai apa maksudnya. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah angkatan sebelumnya pun dimintai lagi nih geng, dimintai uang juga sama geng. Bahkan SPP-nya itu sampai 8 juta, gila. 8,7 juta. Nah, setelah itu agak berkurang lagi atau agak turun gitu kan nominalnya menjadi 7, berapa gitu kan. Setelah itu turun lagi tuh jadi 6, berapa. Dan setahu gue geng, setahu gue beberapa tahun terakhir ini sebenarnya SPP itu udah dihapus. Koreksi kalau gue salah. SPP itu udah nggak ada, dan siswa-siswi itu hanya membayar apa ya, kayak macam misalkan kayak ada study tour atau misalkan ada kerajinan-kerajinan kayak gitu doang geng, setahu gua. Bahkan ya geng, bahkan kalau kita bicara soal pungli nih, dari zaman dulu nih, dari zaman ketika gua masih sekolah itu udah ada pungli juga loh. Dan ini banyak diberitakan oleh media-media nih geng. Jadi ibaratnya dibongkar juga nih geng. Cuman versi berita gitu loh. Bukan versi channel YouTube kayak gini atau bukan versi artikel-artikel yang ada di Google, bukan gengs. Jadi diberitakan langsung nih. Pada saat itu gue ingat banget tuh, gue baca berita ketika gue SD, bantuan operasional sekolah atau BOS yang sekarangnya itu mirip-mirip kayak PIP itu, jadi ditilep geng, ditilep oleh sekolah. Kenapa bisa ketahuan? Karena biasanya bantuan operasional sekolah dialokasikan untuk alat-alat kebersihan sekolah geng, kayak sapu, terus alat buat ngepel, ember, cerok sampah. Nah, cuman geng, ketika zamannya gua SD itu selalu jadi siswa itu selalu dimintain uang buat membeli alat kebersihan itu geng. Kan gila kan. Padahal udah jelas-jelas loh berita di TV ini udah memaparkan gitu kan secara jelas bahwa bantuan operasional sekolah itu untuk ABCD segala macem lah. Cuman itu masih aja loh geng dimintain. Jadi kalau misalkan siswa-siswi yang nggak ngasih duit nih buat alat kebersihan itu atau buat beli alat kebersihan itu, dia wajib ngebawa sendiri alatnya geng dari rumah. Jadi pihak sekolah nggak tahu menau lah, dan dia nggak mau nyediain padahal dananya udah dikasih sama pemerintah berupa tadi tuh BOS atau bantuan operasional sekolah. Balik lagi ke topik yang tadi yang di awal durasi video ini, Kang Deddy Mulyadi pun sangat mengapresiasi nih geng, siswi bernama Hanifah ini yang telah berani menyuarakan atau mengkritik nih geng sekolahnya terkait pungli ini. Bahkan pihak sekolahnya pun ada beberapa orang yang diundang nih ke channel YouTube-nya KDM, dan di situ ditanyain langsung nih geng, kenapa dipotong 200.000 uang PIP tersebut. Dan pihak sekolah pun pada saat itu diwakili oleh humasnya nih geng. Humasnya menjawab untuk melunasi utang-utang sekolah katanya. Cuman utang apa nggak dijelasin di situ. Dan di situ pun KDM menanyakan lagi nih kepada siswi bernama Hanifah tersebut, katanya, kenapa kamu berani begitu vokal gitu kan menyuarakan kritik tersebut soal pungli ini gengs. Hanifah menjawab dia kasihan dan prihatin kepada teman-temannya yang kurang mampu. Bahkan ada salah satu temannya itu yang nggak masuk sekolah berbulan-bulan gengs. Kenapa? Karena dia malu punya tunggakan di sekolahnya. Pastinya dia jadi minder gitu kan, minder terus dia nggak mau sekolah lagi. Dan pada saat itu Hanifah juga ditanyain lagi nih oleh KDM terkait apakah dia itu nggak takut menyuarakan hal-hal seperti itu. Hanifah pun menjawab dia nggak takut katanya. Bahkan orang tuanya pun sempat melarang nih geng, sempat melarang Hanifah itu mengkritik soal pungli ini. Katanya jangan terlalu vokal tentang pungli ini, takutnya ada oknum-oknum tertentu yang bisa mengancam keselamatan si Hanifah tersebut gengs. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.